pada daerah yang ternyata itu ada zona hijau, ini dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kami tidak akan memberikan rekomendasi untuk tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam dialog tugas bersama Tut Yendi. Kali ini kita akan mengangkat tema kesiapan dunia pendidikan menghadapi new normal. Saudara, COVID-19 masih menghantui kita semua. Telah terjadi beribu-ribu korban di luar sana dan penularan masih terjadi. Di setiap kegiatan kita, baik itu di pendidikan, perekonomian, dan kegiatan keagamaan, sebagian ditutup dan sebagian dikurangi. Khusus di bagian pendidikan, ada kesimpang siuran informasi. Apakah murid telah diperbolehkan untuk belajar di sekolah ataupun tetap belajar di rumah seperti biasanya. Untuk itu kita perlu mendialogkan permasalahan ini. Bersama saya telah hadir mereka yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan dari wali murid dan masyarakat. Sekarang telah hadir bersama saya Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang, Bapak Nazarudin. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping Bapak Nazarudin, Ketua K3 SSD, Ibu Mahdalena. Selamat siang, Bu Mahdalena. Selamat siang, Pak. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Sehat. Di samping Ibu Mahdalena, ada Ketua ketiga S, Pak ya? Sekretaris MKKS SMP Tulang Bawang, Bapak Sidik. Selamat siang, Pak Sidik. Selamat siang. Sehat, Pak Sidik? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan di sebelahnya juga telah hadir dari perwakilan wali murid, yaitu Bapak Robama. Selamat siang, Pak Robama. Selamat siang. Ya, sehat Pak Robama ya. Alhamdulillah. Ya. Perbincangan kita ini kita akan mulai dulu dari Bapak kita, Pak Kadis Pendidikan Tulang Bawang, Bang Nazarudin. Ini Bang Nazarudin, ini terjadi kesimpang siuran nih, Bang. Ya, masyarakat ini kayaknya perlu penjelasan. Ada yang mengatakan bahwa sekolah ini memang sudah diperbolehkan dengan aturan tertentu untuk sekolah. Ada juga yang mengatakan, oh belum bisa seperti itu, belum seperti itu. Nah, ini kemana ini, Bang? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal informasi tentang dunia pendidikan pada masa pandemi, pembelajaran masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini. Yang pertama bahwa memang menurut legal standingnya adalah SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri, yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Di dalam SKB 4 Menteri itu diatur bagaimana pembelajaran pada masa COVID. Di antaranya adalah bahwa daerah yang masuk dalam zona hijau, zona hijau, kita tahu bahwa COVID ini kan ada zona-zona. Sekarang ini ada zona merah, kemudian zona kuning, dan zona hijau. Pada daerah yang ternyata itu ada zona hijau, ini dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi harus memenuhi standar-standar SOP yang telah ditentukan. Harus dipenuhi. Dan untuk melaksanakan tatap muka itu, maka tidak serta-merta begitu dia zona hijau boleh langsung masuk seperti sekarang. Sekarang ini, hari ini adalah tanggal 15 ya. Berarti tahun pelajaran baru itu dimulai tanggal 13.
bukan serta-merta tahun pelajaran baru terus anak itu boleh masuk, tidak. Tetapi melalui prosedur sekolah harus mengajukan proposal dulu kepada kepala daerah melalui dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan nanti dengan timnya akan mengecek itu apakah sudah memenuhi standar atau belum, lalu dinaikkan dan harus mendapatkan persetujuan dari ketua gugus, dalam hal ini adalah Bupati Khusus Tulang Bawang harus mendapatkan izin dari ketua gugus tugas COVID-19 yaitu Bupati Tulang Bawang. Nah, dalam rangka inilah maka kemarin kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan komunitas pendidikan ya, untuk membahas bagaimana pelaksanaan daripada perizinan ini. Nah, kemarin sudah diputuskan dalam rapat bahwa untuk prioritas pertama yang akan kita teliti apakah sudah memenuhi syarat apa belum adalah jenjang pendidikan SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Inilah yang mungkin dalam waktu dekat akan kita luncurkan untuk melaksanakan KBM secara tatap muka. Ya. Sementara. Ya. Oke. Ini saya ke perwakilan wali murid dulu nih, Pak Ruwama. Bagaimana Pak Ruwama yang terjadi di antara wali murid ini di tengah lapangan Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam hal ini kami pribadi selaku wali murid kami merasa kami mempunyai anak kandung, keponakan dan bahkan ada anak asuh yang sangat-sangat kami rasakan, Pak, Ibu, dan semua perbedaan pada saat kita ini anak-anak kita sekolah seperti biasa, bertatap muka seperti biasanya era sebelum masa pandemi dengan yang sekarang kita terpaksa harus belajar di rumah via online dan seperti gimana promotor kesehatannya kan. Yang jelas sangat jauh perbedaan. Kita semua mungkin menyadari dan kita pernah mengalami bahwa begitu besarnya kemanfaatan mulai dari pertama seperti biasa sekolah bertatap muka langsung di jenjang satuan jenjang pendidikan yang ada baik TK mulai dari TK, SD, SMP ataupun SMA-nya yang sangat terbina di situ seperti kalaupun sekolah seperti biasanya dari pagi berarti anak-anak kita itu kan harus sudah rajin bangunnya pagi-pagi. Dari situ aja sudah ada nilai plusnya, disiplinnya. Kalau yang belajar online sekarang terlalu banyak kelemahannya, Pak. Yang pertama jelas kalaupun mendapatkan tugas via WA dari ibu gurunya segala macam, cuman saat itulah alhamdulillah terima kasih ada yang kalau anak SD ataupun anak TK disuruh pakaian seragam mengerjakan tugas hanya untuk dipoto ataupun divideokan. Habis selesai itu sudah tutup buku. Tidak akan belajar lagi. Satu. Kedua, yang sangat-sangat kita sayangkan ataupun sangat kita khawatirkan masyarakat kita terdiri dari beberapa taraf kehidupan ekonominya, ada yang mampu, ada yang sederhana, bahkan ada yang tidak mampu. Bagaimana yang anaknya, orang tuanya di bawah garis sederhana ataupun tidak mampu, mereka tidak punya HP Android. Ini kan, bahkan satu yang sangat, saya punya anak asuh 2, ya masih anak saudara kita sekolahkan ke SMA, terpaksa kita HP kita yang kita sanin dan satunya mental bahkan alasannya terlalu menyusahkan sehingga mereka pada masa COVID ini dia mengundurkan diri. Bukan kesalahan kami, bukan kesalahan saya. Yang satunya yang masih tetap berlanjut, yang anak asuh saya. Nah, itu pun terpaksa harus kita dengan terbirit-birit. Ya, sementara kita hanya ada kemauan untuk bagaimana kita menggenjot mendongkrak siapa
karena kita mengenang nasib kita kan. Kalau memang kita ada orang tua angkat yang bisa menyekolahkan, ya mungkin kita nggak begini. Jadi Ya, pada karena intinya itu gimana saya itu? langsung ini kan. Nah, jadi sangat banyak kelemahan. Kalau memang Melalui daring terpaksa ini, Pak, ya? harus melalui proses daring seperti ini kan. Dari bangun pagi pertama aja tentu anak akan terbawa dengan kemalas-malasannya. Ya namanya juga masih anak-anak kan. Beda dengan waktu saat kita itu sekolah yang seperti biasanya, pagi harus segera bangun, rajinnya begitu rajinnya, plus pulang dari sekolah kita targetkan jam sekian dia harus mengerjakan PR segala macamnya. Kalau belajar secara online begini nih, paling kalau mendapatkan tugas, jadi harus orang tuanya yang rajin-rajin meriksa HP. Ada nggak tugas dari gurunya? Ada nggak tugas dari guru? Jadi orang tuanya yang kalau Bapak nangkap dari wali murid itu mendukung supaya bisa dilaksanakan secara tatap muka gitu Pak. Sangat-sangat mendukung, bahkan kami di lapangan beradaptasi bergaul di tengah-tengah masyarakat sangat merindukan. Plus murid yang anak-anak kita juga sudah sangat merindukan sekolah yang langsung berangkat ke sekolahnya. Oke Pak Rupama, kita akan lanjutkan kembali.